Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menjadikan hidup kita lurus-lurus saja tanpa diberikannya ujian. Akan tetapi hamba-hambanya lah yang suka mengklaim dirinya taat, soleh, solehah, dan merasa baik, merasa mampu, merasa kuat, merasa benar, merasa kaya, merasa memiliki, ataupun lebih dari itu, terucap maupun tak terucap. Maka oleh sebab itu, adanya kita diuji menimbang seberapa besar dan benar kesungguhan terhadap pengakuan kita kepada Allah Ta'ala, bahwa agar kita ini dimantapkan dan dijadikan hambanya yang baik, yang mampu menjaga iman, Islam, dan ihsan kita zahir maupun batin. Dan ujian-ujian itu adalah tanda cinta Allah Ta'ala kepada kita, agar semakin bersihnya kita punya kehidupan dan menata segala apa yang diberikan, serta menjadi hamba-hambanya yang ikhlas menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Juga ingatlah sejarah cinta Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar cinta dan ujian itu sangat berbanding lurus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ratib Banten Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man salaka sunanahu najah ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pembacaan kitab Zuhratun Nasihin. Sebelumnya karangan Al-Imam Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala lil ulama'i darajat fawqa darajatil mu'minina bi 700 darajah. Dari Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lil ulama darajat, para ulama memiliki beberapa derajat, fawqa darajatil mu'minin, di atas derajatnya orang-orang mukmin, bisa mi'ati darajah, dengan 700 derajat. Ma baina darajataini, apa di antara dua derajat tersebut, khamsu mi'ati sanatan, jaraknya 500 tahun. Yuqalu al-ilmu afdalu minal amal, dikatakan adapun ilmu yaitu lebih utama minal amal, daripada amal, bi khamsati aujuhin, dengan 5 macam. Al-awwalu al-ilmu bi ghairi amalin yakunu, adapun yang pertama, ilmu dengan tanpa amal, yakunu, itu tetap ada. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, dan adapun amal dengan tanpa ilmu, la yakunu, itu takkan ada. Wasani, dan adapun yang kedua, al-ilmu bi ghairi amalin yanfa', adapun ilmu dengan tanpa amal, yanfa', itu masih bermanfaat. Wal amalu bi ghairi ilmin la yanfa', dan adapun amal
tanpa adanya ilmu la yanfa'u, tidak bermanfaat. Wasalitsu al-amalu lazim, dan adapun yang ketiga amal lazim, yaitu yang menjadi kewajiban. Wal ilmu, dan adapun ilmu munawwirun, yaitu mengeluarkan cahaya, kasiraji, seperti pelita ataupun lampu. Warabi'u, dan adapun yang keempat al-ilmu maqamul anbiya, adapun ilmu ialah maqam atau derajatnya para nabi. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil, adapun ulama umatku yaitu seperti para nabinya Bani Israil. Wal khamisu, dan adapun yang kelima al-ilmu sifatullah, adapun ilmu ialah sifatnya Allah. Wal amalu sifatul ibad, dan adapun amal itu ialah sifatnya hamba. Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad, dan adapun sifatnya Allah yaitu lebih utama daripada sifatnya seorang hamba. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, khayyara Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mulk. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan antara ilmu dan kerajaan. Fakhtarul ilma, maka kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Fa'atiyal ilma wal mulka, setelah Nabiullah Sulaiman memilih ilmu, Allah memberikan ilmu dan kekuasaan atau dan kerajaan. Wa qala ba'dul hukama, dan telah berkata sebagian orang yang bijak, al-ilmu salah satu ahrufin, adapun ilmu itu ada 3 huruf. Yang pertama ain wa lam wa mimun, ain, lam, dan mim. Wastiqaqul aini min illiyin, dan kata ain ini berasal dari kata illiyin, yaitu tempat yang sangat tinggi. Wastiqaqul lam minal lutfi, dan adapun huruf lam itu berasal dari kata al-lutf, yaitu kelembutan. Wastiqaqul mim minal mulki, dan huruf mim tersebut berasal dari kata al-mulk atau kerajaan. Fal ainu yujawizu sahibahu ila illiyin, adapun huruf ain yujawizu, yaitu akan membawa sahibahu terhadap orangnya ila illiyin, menuju derajat atau tempat yang tinggi. Wal lamu yaj'aluhu latifan, dan sedangkan huruf lam tersebut akan menjadikan orang tersebut latifan, memiliki sifat yang lembut. Kemudian wal mimu, sedangkan huruf mim yaj'aluhu mulkan 'alal khalqi, akan menjadikannya mulkan, raja atau menguasai 'alal khalqi, terhadap makhluknya. Wa yuqalu yadullu 'ala syarafil ilmi qauluhu ta'ala li Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan dikatakan ini menunjukkan atas keutamanya ilmu yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, tambahkanlah aku ilmu. Di anna Allah taala a'tiya Muhammadan kullul ulumi, di anna Allah taala a'ta Muhammadan kullal ulumi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad kullal ulum, semua ilmu, walam ya'murhu bi talabi ziyadah ghairal ilmi, dan tidak memerintahkan untuk mencari tambahan kecuali ilmu.
Hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid. Dan diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang menuju pintunya masjid. Fara'a syaitana 'inda babi. Kemudian Rasulullah SAW melihat setan berada di sisi pintu masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya iblis, ma tasna'ahuna?" Wahai iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Faqala syaitan, kemudian syaitan menjawab, "Uridu an adkhulal masjida wa ufsida salata hadzal musalli." Aku pengen masuk ke masjid ini dan aku pengen merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Walakin akhafu min hadzal rajulin naim. Akan tetapi aku takut daripada seseorang yang sedang tidur. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Ya iblis, wahai iblis, lima lam takhaf minal musalli fahuwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbi." Kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sholat, sedangkan orang yang sholat tersebut dalam keadaan beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu minan naim, malah kamu takut kepada orang yang sedang tidur. Wa huwa fil ghaflah, sedangkan orang yang tidur tersebut dalam keadaan lalai. Qala syaitan, kemudian syaitan menjawab, "Al-musalli jahilun wa ifsaduhu ashal." Adapun orang yang sholat jahil, yang bodoh, wa ifsaduhu, untuk merusaknya itu lebih mudah. Walakinan naim, akan tetapi orang yang tidur, alimun, yang alim, idza aghwaitul musalli, ketika aku menggodanya, wa afsadtu sholatahu, dan merusak sholatnya, akhafu, aku lebih takut min yaqdatihi, daripada membangunkan orang tersebut, wa islahihi adlan, kemudian memperbaikinya dengan segera. Faqala alaihi salatu wassalam, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Naumul alim khairun min ibadatil jahil." Adapun tidurnya orang alim yaitu lebih baik daripada tidurnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyahfadhal ilma." Barang siapa yang ingin menjaga ilmunya, fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin, maka harus untuk menjaga 5 perkara. Al-awwalu sholatul lail walau rak'ataini. Adapun yang pertama, resep untuk menjaga ilmu ialah sholat malam walaupun 2 rakaat. Watsaniyatu, dan adapun resep yang kedua, dawamul wudu'i, senantiasa masih dalam keadaan berwudu, menjaga wudu. Watsaniyatu, dan watsalisatu, dan adapun yang ketiga, at-taqwa fis sirri wal alaniyah, bertakwa dalam keadaan sir, rahasia, wal alaniyah, dan adapun dalam keadaan rame. Warabi'atu, dan adapun yang keempat, ayyakula littaqwa la lisyahwat. Adapun yang keempat ialah makan karena untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la lisyahwat, tidak untuk syahwat sendiri. Wal khamisatu, dan adapun yang terakhir, yang kelima, as-siwaku, yaitu senantiasa menjaga siwak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal kitabi Dalailul Khairat Liruhi Abi Sulaiman bin Muhammad Al-Jazuli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma damismi fi dzalikal kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menulis namaku di kitab lam tazalil malaikah, maka tidak akan henti-hentinya malaikat untuk bersalawat kepada orang yang menulis di kitab tersebut sebelum tulisan tersebut menghilang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumil jum'ah mi'ata marratin ghufirat lahu khati'atahu thamanina sanah. Man shalla, siapa orang yang bersalawat alayya terhadapku yaumil jum'ah di malam Jumat atau di hari Jumat mi'ata marrah 100 kali ghufirat lahu khati'atahu, maka diampuni kesalahannya tamanina sana selama 8 tahun. 80. Selama 80 tahun. Amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lil musalli alayya nuran ala syirat wa man kana ala syirat min ahli nur lam yakun min ahli nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil musalli, terhadap orang yang bersalawat, alayya terhadapku, nuran itu cahaya, ala syirat di jembatan Shiratal Mustaqim, wa man kana ala syirat, dan adapun orang yang berjalan di Shiratal Mustaqim min ahli nur, dia termasuk ahli nur, lam yakun min ahli nar, maka dia tidak akan termasuk min ahli nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya, siapa orang yang lupa salawat terhadapku, faqad ahta'a tariqal jannah, maka dia telah melupakan jalannya untuk menuju surga. Wa innama arada nisyani tarka, dan sesungguhnya perbuatan lupa dan meninggalkan sholawat. Wa idza kanat tariku, dan adapun tariku, dan adapun orang yang meninggalkan dan melupakan sholawat terhadapku tariqal jannah, ia telah melupakan jalannya untuk menuju surga. Kanal musalli alaihi salikan ilal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yuafi nawai kali majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Tahibah Rahmatillah Adalama Bismillah. Salatu wa salaman daiman Da'imaratullah wa ala wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitab al-azim, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Segala puja pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat nyaman sehat walafiat, dapat berkumpul kembali di acara rutinitas Majelis Roti Banten yang dipimpin oleh guru kita. Semoga beliau
diberikan kesehatan selalu, berkahkan rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh, terus menjaga kita, membimbing kita sampai puncak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada saya hormati kepada para asatidz, para kesepuhan Kampung Baru yang saya hormati, dan teman-teman semua yang ada di sini yang saya hormati. Alhamdulillah, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dapat bersolawat di malam ini, masih bisa membaca kitab maulid di malam ini, masih bisa ikut duduk ditakdirkan oleh Allah di malam ini untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, di mana tadi banyak dibahas tentang sholawat, bahwa barang siapa membaca sholawat di hari Jumat atau di hari lain pun dia termasuk hari Jumat 100 kali, bahwa Allah akan mengampuni dosa orang tersebut selama beliau hidup 80 tahun, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan yang kemarin ya, bahwa ketika hati kita koswah, hati kita atos ya mungkin ya, dablek ya, dablek, susah, diomongnya susah ya. Obatnya adalah salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh, mau ngaji, mau belajar. Karena orang-orang yang mau belajar itu orang-orang yang wah, dimana tadi dibahas dalam bab ilmu bahwa al-ilmu itu nur, cahaya. Kalau orang yang nggak belajar itu merasa benar terus, ya, nggak merasa salah. Apapun yang dia lakukan menurut dia benar. Makanya banyak orang yang ngotot dengan pendiriannya karena dia merasa benar. Tetapi ketika kita belajar, mau kumpul-kumpul sama orang-orang yang soleh, dekat ke pengajian, dekat ke kiai, dekat ke ustaz di kampung-kampung, mau ngaji, mau berkumpul, sedikit Allah buka hijab kita dari kerasnya hati kita untuk ya Allah, ya selama ini ternyata aku banyak salah. Hikmah dari kita berkumpul di sini, di setiap pengajian itulah hikmahnya. Obat dawaul qalbi qaswah, obatnya hati yang sangatlah keras. Ya. Masya Allah, di malam ini kita dengan nikmat yang sangat besar membacakan sholawat apapun yang dijanjikan. Intinya kita taqarruban ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajarnya ilmu. Semoga ilmu ini yang kita dapat jadi cahaya nanti di akhirat. Amin. Dapat menjadi nur yang bisa melewati siratal mustaqim. Karena tadi itu kata di dalam hadis kitab karangan si Abdullah bin Yusram al-Ajazuli, bahwa nanti ilmu itu, salawat itu akan jadi nur di jembatannya Allah, akan melewati jembatannya Allah siratal mustaqim. Barang siapa di dalam dirinya ada nurnya kanjeng Nabi melewati siratal mustaqim, maka dia adalah ahli surga, bukan ahli neraka. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang dari golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai dan diakui oleh Rasulullah. Umat akhir zaman bahwa kita pernah membacakan salawat untuk beliau. Apa yang kita banggakan? Saya sering bahas. Apa yang kita banggakan dari ibadah kita juga? Udah sholatkah? Apa udah benarkah sholat kita? Tata cara wudhunya, fikihnya, udah benar belum? Tumaninahnya, tajwidnya, udah benar tak sholat kita? Udahkah kita sholat dengan ruh kita? Jangan jasad doang. Udahkah kita belajar sholat dengan ruh kita? Di mana jasad kita sholat, ruh kita sholat? Masya Allah, sangat susah pembelajaran itu.
tapi dengan duduk bersama, dengan duduk berkumpul dengan bersama dengan orang-orang yang soleh, tempat-tempat yang dididik Allah membacakan salawat, itu suatu kebanggaan. Sering saya bahas, itu suatu kebanggaan. Apa yang kita banggakan? Sedekah jarang, ya. Amal jariah mana? Masya Allah, ya. Cuman hal ini tiap minggu, tiap malam pengajian kita berkumpul, yang menjadi saksi mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti dengan bimbingan guru kita, ya. Ya, tidak panjang lebar, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihaq, wassalatu wassalamu ala imami ahli sufa wal wafa, kudbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah khair dawa likul isagamin wa da rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Ya Allah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'alna, ya Allah, berikanlah kami semua musdamana perkumpulan ini, ya Allah, ghayatul husnul hitami, sebagai perantara kami untuk mendapatkan mati husnul khatimah. Atina maka salna min atayakal jisami, ya Allah, kami meminta dari segala apa-apa permintaan kami yang sangat banyak, min atayakal jisami, untuk keperluan-keperluan kami, ya Rabb, wa krima, terutama hajat kami yang besar, yang banyak, yang mulia, wa arwahi minna, kemuliaan ruh kami bersatu bilika khairil anami, bersama kekasih kami yang paling baik, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurah kepada beliau yang senantiasa dihadirkan kepada diri kami semua yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, gerakkan lisan kami, pikiran kami untuk senantiasa memuji kekasih-Mu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang gemar bersolawat yang banyak untuk baginda kami, Nabi kami Muhammad SAW. Sebagai bukti kami ingin bersatu dengan solawat ini dalam jalan menuju surga dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini kita di kediaman mertuanya Kang Ipul Timor. Mudah-mudahan niat orang mertuanya disehat dan badannya, disembuhkan lahir batinnya semua, gak ada penyakit, juga diberikan panjang umur, sehat, rizki yang berkah, keturunan-keturunannya mendapatkan anugerah soleh wa solehah, dan semua yang dikumpulkan pada malam hari ini, juga ahli keluarganya mertuanya Kang Ipul Timor, diberikan kematian yang husnul khatimah, kematian yang dengan siap-siap, dengan bukan kematian yang mendadak, tapi kematian yang siap dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tabaruk kita pada malam hari ini menyangkutkan hati dengan haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai daripada jalannya, thariqahnya para salaf, thariqahnya para ulama, thariqah jalannya para aulia, yang dimana Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhum rahimahullah telah melahirkan generasi-generasi baik dari keturunannya juga maupun dari murid-muridnya, yang melahirkan para al-ulama wal aulia, dari golongan-golongan para ulama dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tidak jadi daripada keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim, dia pasti jadi pembesar maupun dia menjadi saudagar yang pasti kaya dan bermanfaat untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dari seluruh rangkaian kisah manaqib biografi Syekh Abu Bakar bin Salim, semua tak lepas dari kewajibannya, taatnya, ketaatannya kepada Allah.
dan juga menjalani sunnah sang Nabi, sunnah sang kakek baginda Nabi Muhammad SAW secara istiqomah dan sempurna. Baik apapun yang dikejarkan Nabi, maka beliau menjalankannya, dan mudah-mudahan kita pun menjalankannya. Dan di situ akan timbul nur dari Allah, nuriyah dari Allah, nur Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi orang-orang yang bertakwa, juga menerangi orang yang menjalankan sempurna sedikit demi sedikit jalannya sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang daripada biografi yang paling banyak orang ketahui adalah memberi, bersedekah dalam makanan, bersedekah dalam membantu para orang-orang di zamannya. Tak lepas tercatat 1000 porsi nasi di pagi hari untuk memberikan makan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Juga beliau memberikan 1000 porsi dalam waktu siang untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, dan 1000 porsi untuk umat Nabi Muhammad di malam hari. Jadi kurang lebih yang terlihat oleh orang-orang di zamannya 3000 porsi satu hari satu malam. Di luar itu beliau mengayomi perut-perutnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi gak kurang mungkin kalau dihitung di zaman ini 30-50 juta sedekahnya untuk makanan. Belum membantu dari yang tak terlihat. Adakah orang saat ini yang bisa mengamburkan uang 50 juta? Atau hitungan daripada 20.000 aja. Berarti 60 juta satu hari. 60 juta untuk umat Nabi Muhammad SAW setiap hari sampai wafatnya. Sayyidina Abu Bakar bin Salim 60 juta per hari untuk sedekah makanan umat Nabi Muhammad SAW sampai ajalnya. Adakah yang mampu menjalankan seperti itu saat ini? 100.000 aja sebulan juga hitung-hitungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana orang yang paling banyak bersedekah adalah orang yang paling dekat dengan sifat sang Nabi, karena sebaik-baiknya orang yang berdermawan di alam dunia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diikuti oleh seorang cucunya, Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga terlepas dari setiap gerak-geriknya Syekh Abu Bakar bin Salim, banyak amaliyah ibadahnya. Tapi yang terlihat, yang tidak pernah terlepas dari dirinya hingga wafatnya, yang senantiasa menjaga wudhu dan bersiwak. Lalu ada hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau tak pernah meninggalkan sholat duhanya. Sholat duhanya tercatat orang yang hidup di zamannya tidak pernah meninggalkan satu hari pun hingga wafatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa sunnah yang dijalankan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau gak lepas juga puasa Senin Kemis. Dan Yaumil Bid ini, Yaumil Bid apapun yang terjadi beliau gak pernah ninggalin puasa dalam 3 hari tengah bulannya Hijriah. Dan yang terakhir, beliau tidak pernah meninggalkan daripada sholat witir di malam hari sampai wafatnya. Masya Allah, Masya ala Muhammad. Semoga kita yang mendengar pada malam hari ini dan saya pun berjanji dengan takwa kepada Allah, sedikit-sedikit kita menjadi ahli sedekah, sedikit-sedikit kita menjadi ahli ibadah, ahli memegang siwak, ahli memegang jaga wudhu, ahli dalam menjalankan sholat duha, ahli dalam menjalankan puasa sunnah Senin dan Kemis, puasa Yaumil Bid maupun witir di malam hari. Mudah-mudahan jalannya Syekh Abu Bakar bin Salim mengalir pada kita. Amin. Dan pelan-pelan kita menjalankan secara sempurna daripada ketaatan kepada Allah, juga sunnah sang Nabi Muhammad SAW. Rabbi ya Allah fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ilahi. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.
Amaliyah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim juga mengalir kepada Habib Ali bin Muhammad bin Nusail Hamzi Sahibil Maulid Simtud Durar. Teringat biografi manakib beliau pada Haul Solo selalu diceritakan bahwa dari kecil Habib Ali ini orang yang paling banyak bersedekah juga. Bahkan dicatat waktu belajarnya saja di umur usia SD itu ibunya tiap hari ngasih uang 10.000 kalau itu hitungan kita anak kecil ya, atau hitungan buat jajan. Tapi setiap perjalanan mau ke madrasahnya yang ngajar di Kota Sewu, itu uangnya itu pasti udah diminta dulu sama orang-orang yang musafir, yang minta-minta. Itu kalau udah nyampe majelis udah nggak punya uang. Tiap hari begitu Habib Ali itu. Sama daripada Syekhul Hasan Sadili radhiyallahu ta'ala anhu, tiap hari jajannya buat hormat Nabi Muhammad. Dari kecil udah dididik nggak mau megang nabung uang, tapi buat sedekah umat Nabi Muhammad SAW. Dan tercatat Habib Ali pernah dikasih uang jajan agak banyak nih, kitaran kalau anak sekarang masalah 1.000. Tiba-tiba di perjalanan Habib Ali ketemu sama seorang ibu-ibu musafir. Ya Habib, ya Syed, saya belum makan. Saya cuma minta uang 20.000 deh sama Habib Ali nih. Tapi Habib Ali kasihin semua uangnya. Padahal waktu itu ibunya lagi girang ngasih dia lebih banyak. Dikasihin semua 100.000 kepada ibu-ibu tersebut, nenek-nenek tersebut. Langsung, ya Habib kebanyakan Habib. Sana cuma 20.000, enggak, nah buat ibu aja. Saking girangnya ibu tersebut mendoakan kepada Allah, ya Allah, demi Sayyid yang baik hati ini, yang telah memberikan aku sedekah pada hari ini, angkat derajatnya yang paling tinggi di sisimu, angkat derajat paling tinggi di sisi nabimu, dan jangan pernah buat dia menderita, buat dia kaya sampai akhir hidupnya. Dan Habib Ali terlahir memegang bejana-bejana surga, pembendaharaannya, keuangan, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan Nabi Ali bilang, saya ini bisa begini, bisa ngebantu umat Nabi bukan karena siapa-siapa, karena doa ibu tersebut. Dari kecil sudah mendapatkan doa dari seorang musafir. Orang musafir doanya dimustajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang musafir itu mustajab, apalagi seorang ibu-ibu yang kelaparan. Akhirnya ibu tersebut didengar oleh Allah sehingga Habib Ali mampu menjamu orang 10.000 setiap pada akhir Kamisnya daripada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di masa itu 10.000, di masa Habib Ali setiap bulannya ngajinya 10.000 orang, itu nggak ada yang kelaparan, nggak ada satupun orang yang kelaparan di dekat lingkungan Habib Ali Simtud Durar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan beliau mampu menembus batasan ruhaniyah. Di masa beliau setiap maulid pasti orang 100 wafat, 200 wafat, 300 wafat. Setiap maulid banyak yang wafat. Mau gitu. Kenapa? Karena Habib Ali mampu mendohirkan Nabi Muhammad SAW dan mendohirkan daripada Sayyidina Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sungguh di tangan kananku hadir telah Nabi Muhammad SAW, dan di tangan kiriku datuknya para nabi, bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pas melihat wafat, ngelihat wafat, apalagi murid-murid Habib Ali ini udah ngelihat Nabi langsung, ngelihat Nabi Ibrahim langsung, ya udah mending wafat. Ngapain lagi, udah kita kan kayak gini tujuannya, ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Ibrahim untuk sampai kepada Allah. Nah, di masa Habib Ali orang-orang, ratusan orang wafat karena sudah berjumpa dengan nabinya, karena sudah jelas syafaat dari nabinya. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan aliran sedekah itu kita punya dari turunan Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Hamzah yang lama di sini kan. Kemarin kita diundang di rumahnya, alhamdulillah. Padahal mah orang miskin rumahnya tuh, Hamzah. Tapi anak kasih wasiat Habib Hamzah tentang tadi wasiat yang tadi. Kalau Habib nggak kuat sholat malam witir, ya berbeda puasa. Nggak kuat sholat duha, nggak kuat juga jaga siwak, jaga wudu, nggak kuat sedekah yang banyak. Dan terbukti Habib Hamzah, masya Allah,
Ya nggak mesti Habib itu sedekah sama orang arotid, nggak mesti. Tapi kemanapun Habib punya, keluarin. Itu jalan kakeknya Syekh Abu Bakar bin Saleh. Sehingga yang tadinya Habib Hamzah yang miskin naik motor, sekarang sangat kaya raya dan mensejahterakan sepupunya, adiknya, semua orang terbawa jadi kaya. Dan kita pun yang lama-lama mendapatkan nikmatnya. Wah, Masya Allah, sedekahnya sama orang arotid, Masya Allah, termasuk hadroh ini. Hadroh ini salah satu daripada hadiah dari sedekahnya Habib Hamzah bin Syekh Abu Bakar bin Saleh. Jadi dijamin orang yang keluar dengan banyak niat ikhlas, umat buat Nabi Muhammad SAW, gak bakal dia kasih susah, gak mungkin dia kasih sulit, kecuali dianya nyangkutin hatinya ngitung-ngitung aja, padahal Allah telah memberikan rizki kepadanya dengan banyak. Kalau kita dicabut rezeki kita, seketika kita hilang kemampuan kita. Dan apa yang Allah kasih pada saat ini adalah anugerah daripada doa-doa orang tua, doa-doa guru, dan doa aslafun nasalihin para aulia yang menaungi majelis ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dipantau dalam keridhoannya hingga wafat kita dalam kehusnul khatimah. Rabbi ya Allah, qala Rasulullah SAW, Abdul Dzikri fa'lam annahu la kalimatul hakim wa alaihi wa alaihi rumazu insyaallah ta'ala minal aminina. Amin. Alhamdulillah wa karrami jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muharil ana muharid dawa. Ya Allah, jazakallahu khair wa khairu jazaa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nabiyana wa maulana Muhammadin. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghafi, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghafi, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghafi, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Ghafi, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya
Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Wahab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Wahab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Wahab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Wahab tangannya Allah sekali lagi ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razak ya Kafi ya Wahab ya Ghani ya Mughni. Angkat dia hajatnya. Sebutin hajatnya jam 12 malam Allah buka semua bejana-bejana pintu langit. Siapa orang yang berdoa pada tepat jam 12 malam maka doanya tembus kepada langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabb. Ya Allah, angkat kesulitan dan kesulitan kami ya Allah, kesusahan dan semua penderitaan kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan diri kami ya Allah menjalankan kehidupan dunia hingga berjumpa dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW, hingga kami siap menghadapmu ya Allah, memandang wajahmu. Allahumma rizukna nadhar ila wajhikal karim. Allahumma rizukna nadhar ila wajhikal karim. Allahumma rizukna nadhar ila wajhikal karim. Allahumma rizukna min ru'yati Sayyidina Muhammad. Allahumma rizukni ya Allah min ru'yati Sayyidina Muhammad. Allahumma anta maksudi wa anta maksudi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika. Allahumma aftah lana bi futuhal arifin. Allahumma hdina fi man hadait. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله قبلك علينا إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا محمد وآله وصحبه وسلم. حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.